direkod. Ya, udah muncul ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sasso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar hari ini, Pak Sasso? Alhamdulillah baik, Pak, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Sasso sudah menyempatkan waktu dan kesempatan di kegiatan supervisi akademik gitu ya. Nah, sebelum melakukan supervisi, kita antara Pak Sasso dan saya mungkin harus melakukan kesepakatan bersama ya nanti ketika kegiatan supervisi. Kira-kira Pak Sasto apa sih yang akan dikembangkan nanti di kegiatan coaching Pak Sasto? Ini Pak, saya terkait dengan masalah mengidentifikasi kata kunci seperti itu, saya masih lemah di situ, Pak. Oh, iya. Perlu pengembangan dalam hal tersebut. Walaupun selain itu saya juga dalam perbendaharaan katanya terkadang selalu kaku, Pak. Oke. Baik Pak Sasto. Jadi nanti ketika supervisi mungkin izin ya nanti karena memang supervisi itu cukup banyak yang harus diidentifikasi, disupervisi oleh saya pribadi. Tentunya karena kita sepakat bahwa satu hal yang akan kita kembangkan dari Pak Sasto sendiri yaitu terkait identifikasi kata kunci gitu ya. Nanti mungkin izinkan saya akan fokus di sana gitu ya yang di supervisinya. Bagaimana Pak Sasto? Iya Pak, benar. Jadi saya hanya istilahnya perlu pengembangan dalam hal tersebut Pak. Karena saya merasa di titik tersebutlah saya yang merasa paling kurang Pak. Siap. Baik, terima kasih Pak Sasso. Nah, cukup mungkin Pak. Untuk sebelum kegiatan supervisi itu yang kita sepakati ya. Nanti kita akan dimulai kegiatan supervisi dan Pak Sasso sebagai coach akan berdiskusi atau melakukan percakapan dengan coaching. Itu mungkin ya untuk pra supervisi. Baik, silakan Pak Sasso untuk selanjutnya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Ibu Neni. Waalaikumsalam Bapak. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih kepada Ibu Neni yang tadi sudah memberikan ataupun melakukan video call ataupun yang selainnya WA kepada saya bahwa hari ini kita akan melakukan berbincang sebentar ya Bu ya. Iya Pak. Terkait dengan masalah Ibu yang sekarang, kalau boleh tahu kira-kira apa ya Bu yang akan kita bicarakan hari ini Bu? Saya memiliki permasalahan terhadap peserta didik saya, di mana anak-anak itu sering membawa mainan, Pak. Jadi ketika proses pembelajaran itu mereka tidak konsen, seperti itu. Jadi mereka itu ke sekolah selalu membawa mainan ya Bu ya? Kalau boleh tahu menurut Ibu mainannya seperti apa ini Bu? Bermacam-macam sih Pak, ada yang kartu, ada yang membawa mainan tembak-tembakan, seperti itu Pak. Dari mainan tersebut kira-kira apakah ada hal positif yang dapat Ibu ketahui? Kebanyakan mereka tidak fokus Pak dalam pembelajaran, mereka hanya sibuk bermain dengan kartu-kartu mereka, mainan-mainan mereka, seperti itu Pak. Karena mereka punya mainan ya Bu, kira-kira dalam hal pembelajarannya seperti apa Bu? Dalam misalnya pembelajaran saya belajar materi IPAS nih, anak-anak itu lebih ke mainannya Pak. Jadi ketika saya menjelaskan materi, mereka nggak fokus dengan apa yang saya sampaikan materinya, seperti itu. Karena mereka membawa mainannya Bu, jadi mereka tidak fokus nih terhadap pembelajaran. Nah, kalau menurut Ibu, kira-kira bagaimana nih agar pembelajaran dalam kelas Ibu itu menjadi fokus Bu? Hal seperti apa Bu? Praktek Pak. Praktek, kalau boleh tahu prakteknya seperti apa ya Bu ya? Seperti kan kemarin itu habis menjelaskan tentang gaya magnet ya Pak ya, jadi mereka itu membawa alat-alat seperti paku, terus kawat, mereka bisa
praktek tentang magnet induksi gitu Pak. Elektromagnetik dan magnet. Dari praktek tersebut, pernyataan Ibu tentang melakukan praktek, salah satunya Bu adalah melakukan praktek agar pembelajaran. Dari situ ada lagi kah Bu? Untuk sementara baru itu aja sih Pak yang saya lakukan gitu. Kemudian nih nanti apa kira-kira yang akan Ibu lakukan nih ke depannya agar anak-anak lebih fokus lagi Bu? Mungkin dengan strategi pembelajaran yang lain kali ya Pak ya kan. Kalau untuk sekarang kan masih praktek-praktek gitu kan saya berikan agar anak-anak itu fokus terhadap pembelajaran. Mungkin ke depannya mungkin saya akan mencari strategi pembelajaran yang lebih menarik lagi seperti itu. Seperti itu. Tadi hal yang seperti itu sudah 2 hal yang Ibu sampaikan ya Bu. Kemudian kembali lagi ke bahwa tadi banyak murid-murid Ibu yang membawa mainan. Kira-kira kalau menurut Ibu dari mainan tersebut ada hal positif tidak bagi anak-anak dalam pembelajarannya Bu? Mungkin kalau untuk hal positifnya gitu, mereka bisa berinteraksi dengan teman-temannya ya Pak ya, seperti main kartu, mereka bersosialisasi dengan temannya, dengan mainan tersebut. Cuman ya ketika pembelajaran mereka tidak fokus gitu. Kembali lagi tadi ke mainan ya Bu, itu adalah hal positifnya yang sudah ada menurut Ibu seperti itu. Kemudian apakah ada hal lain lagi Bu yang positif buat anak-anak dari permainan tersebut Bu? Selain tadi sosialisasi mereka dengan teman-temannya gitu kan, mengurangi mereka bermain gadget gitu Pak. Iya betul ya Bu, itu adalah hal positifnya. Selain itu yaitu mengurangi bermain dalam gadget ya Bu ya. Kemudian Ibu, dalam satu sekolah apakah hanya kelas Ibu saja yang seperti itu Bu atau bagaimana Bu? Mungkin di kelas-kelas yang lain juga ada yang seperti itu Pak. Ada ya Bu ya. Nah ini langkah Ibu nih kira-kira nanti akan melibatkan siapa saja nih Bu agar rencana Ibu nanti akan terlaksana nih. Kira-kira yang akan dilibatkan siapa saja Bu? Mungkin dengan rekan-rekan satu grade dulu kali ya Pak ya, saya berdiskusi bersama rekan-rekan satu grade untuk memecahkan permasalahan ini seperti itu biar kedepannya itu anak-anak walaupun membawa mainan tapi fokus dalam pembelajaran juga gitu Pak. Kira-kira hal tersebut kapan ya Bu mau dilakukannya Bu? Mungkin besok saya akan melakukannya seperti itu Pak. Wah hebat sekali ya Bu ya. Iya. Ibu akan melakukannya besok. Semoga saja bisa terrealisasi ya Bu ya. Iya semoga Pak. Dalam pemecahan masalah ini Bu, karena murid-murid Ibu banyak yang tidak fokus dalam pembelajaran, hal yang sudah ditemukan untuk memecahkan masalahnya seperti apa kira-kira ini Bu? Maaf Pak, suaranya tidak ini bisa diulang lagi? Iya, nggak apa-apa. Ini terkait dengan murid Ibu yang banyak membawa mainan ke sekolah, kemudian mengakibatkan murid-murid Ibu jadi tidak fokus. Nah, kemudian Ibu punya rencana apa untuk hal tersebut agar bisa lebih fokus lagi? Mungkin rencana kedepannya saya ingin menggunakan pembelajaran dengan strategi-strategi pembelajaran yang menarik agar anak-anak bisa ikut serta dan fokus kepada pembelajaran juga gitu. Iya, jadi mengaitkan dengan hal-hal yang lain ya Bu ya. Ternyata seperti itu. Baik Bu, kira-kira dalam hal ini apa yang dapat saya bantu nih Bu? Perlu bantuan apa dari saya Bu? Ingin ide-ide selain tadi strategi pembelajaran, kira-kira apa lagi ya Pak untuk agar anak bisa
fokus terhadap pembelajaran gitu Pak. Berhubung dengan bahwa banyaknya anak yang membawa permainan, kira-kira Ibu bisa mengaitkannya anak-anak yang punya mainan apa saja boleh dibawa ke sekolah gitu Bu, terkait dengan pembelajaran yang akan dilakukan gitu. Seperti apa Bu? Seperti itu. Seperti itu ya Pak. Uh, Datang ke momen seperti ini, Ibu sudah menemukan momen aha-nya atau bagaimana nih Bu untuk saat ini? Mungkin untuk pembelajaran bahasa Sunda aja dulu kali ya Pak ya untuk momen seperti ini, karena di pelajaran bahasa Sunda kan itu ada kaulinan barudak gitunya Pak. Jadi bisa digunakan seperti itu. Nah, baik, seperti itu momen aha-nya bagi Ibu ya, bisa digunakan karena ada apa tadi, barudak kaulinan? Kaulinan barudak. Kaulinan barudak bahasa Sunda ya Bu ya? Iya, mohon Pak. Dalam pertemuan ini Bu, kira-kira seperti apa kesimpulannya dalam pertemuan ini? Mungkin untuk kesimpulannya adalah saya bisa mengembangkan strategi pembelajaran untuk ya Ibu Neni, bagaimana? Masih ada? Bu Neni? Sudah. Masih dengar? Ya, sudah. Iya, masih. Tadi terputus. Jadi kesimpulan dalam pertemuan ini seperti apa, Ibu? Untuk kesimpulan dari pertemuan ini adalah untuk pengembangan strategi pembelajaran yang menarik untuk anak-anak agar anak-anak bisa berfokus terhadap pembelajaran walaupun mereka membawa mainan ke sekolah. Seperti itu aja. Iya. Jadi ternyata kesimpulannya bahwa mainan itu juga dapat dijadikan sebagai sumber ilmu bagi murid ya Ibu ya. Apabila Ibu guru atau Bapak gurunya bisa memfasilitasinya ataupun membaca peluangnya ya Bu ya. Iya. Ibu, dalam hal ini apakah ada hal lain yang perlu ditanyakan atau yang masih belum saya bantu seperti itu Bu? Mungkin hanya itu saja sih Pak untuk untuk sekarang gitu Pak. Iya. Kalau begitu terima kasih ya Ibu Neni sudah memberikan kepercayaan saya sebagai coachnya Ibu dalam pertemuan kali ini. Semoga kita selalu sehat dalam keadaan sehat walafiat ya Ibu ya. Iya, amin. Terima kasih Pak. Sampai jumpa di berikutnya ya Bu ya. Iya Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Tasto, terima kasih udah ini nih tampil di kegiatan coachingnya. Mungkin Pak Tasto, apa sih yang dirasakan dan apa yang telah dilakukan barusan kegiatan coaching? Kalau saya tadi merasanya Pak, memang apa ya, kurang fokus mendengarkan karena lingkungan saya sendiri Pak di sini dekat jalan raya, jadi berisik. Saya mau mendengarkan jadi kurang fokus aja Pak, gitu. Iya. Itu ya ada gangguan ya, kurang fokus ya. Tadi saya lihat itu udah bagus lah Pak Terto. Jadi bagaimana mengarah menuntun si coaching, mengungkapkan apa yang ditanyakan Pak Terto, terus bertanya, dan alur tirta ya sudah dilakukan semua tahapan itu. Izinkan saya menyampaikan Pak Sasso apa yang diamati mungkin ya tadi apa yang dilakukan oleh coaching Pak Sasso. Boleh Pak Sasso? Iya, silakan Pak. Pertama mungkin tadi udah sampaikan begitu bagus menunjukkan kualitas coachingnya itu udah sesuai dengan apa yang di alur tirta ya. Cuma ada beberapa hal mungkin karena memang bising ya, kefokusan tadi yang Pak Sasso sedikit terganggu. Ada pertama tadi
belum tampak bagaimana ada ungkapan bagaimana tadi topik udah sesuai ya, diminta topiknya apa yang dibahas, tapi langsung ke identifikasi, lupa apa tujuan coaching ini akan didapat oleh coach itu ya. Itu Iya mungkin betul Pak. Iya betul. satu-satu. Yang berikutnya memang betul apa yang dirasakan Pak Sasso itu tadi merasa bahwa mengaitkan kata kunci itu agak sulit itu ya. Tentunya memang itu perlu jam terbang, perlu latihan ya Pak Sasso sebetulnya. Tapi udah muncul bagaimana mengaitkan kata kunci dengan pertanyaan, dan akan lebih baik kata kunci itu lebih yang kita mengambil kata kunci yang memang akan lebih panjang dibicarakan dan akan berpotensi menghasilkan ungkapan-ungkapan atau pernyataan-pernyataan dari coach lebih mendalam gitu ya disampaikannya. Nah, ada tadi yang langkahnya kayaknya Pak Sasso kalau saya amati kan kalau Tirta itu pertama topik menentukan tujuan dan identifikasi dan aksi nyata. Nah, Pak Sasso tuh kalau tadi saya lihat ada kegiatan pertanyaan diidentifikasi nggak lama langsung ke rencana aksi. Saya ada rencana aksi, balik lagi ke belakang. Pak Sasso kayaknya seperti itu ya. Kemudian ini sama nggak yang diamati, nanti mungkin minta komentarnya Pak Sasso. Nah itu kenapa bisa muncul ke rencana aksi, karena mengambil kata kunci yang diambil oleh Pak Sasso sedikit kebingungan, nanya lagi apa lagi nih, masuk ke rencana aksi, udah saya ambil nanya rencana aksi, ingat lagi balik lagi ke pertanyaan ke identifikasi. Nah itu jadi jadi memang ini pentingnya di bagaimana menguasai kita mampu memahami kata kunci yang dapat supaya memang bisa panjang lebar di identifikasi baru ke rencana aksi. Kalau saya lihat tadi, wah ini kayaknya agak mentok nih, langsung ke rencana aksi. Ketika bertanya tentang rencana aksi, ingat nih, wah ini masih ada, balik lagi ke belakang. Nah itu mungkin tapi secara keseluruhan udah oke, ini semua udah dilaksanakan, udah bagus Pak Sasso. Terus mungkin kalimat-kalimat yang efektif bisa lebih ditingkatkan lagi Pak Sasso terkait bagaimana diskusi atau kegiatan coaching itu berjalan. Barangkali itu mungkin dari saya Pak Sasso. Kira-kira ada yang ditanggapi atau apa yang akan direncana Pak Sasso untuk dilakukan hal yang berbeda dan akan dilakukan untuk memperbaiki kegiatan coaching berikutnya? Karena kelemahan saya itu Pak di dalam menangkap kata kunci dan kosakata yang efektif ya Pak. Kemungkinan hal yang akan saya lakukan, saya akan berlatih tentang kedua hal tersebut aja Pak. Siap. Alah, baik. Ya. Terima kasih Pak Sasso, ini luar biasa ya Pak Sasso udah memang menangkap terima kasih banyak ya Pak harus diperkuat gitu ya. Itu mungkin kegiatan supervisi coaching kita hari ini. Mohon maaf Pak Sasso apabila ada kata yang kurang berkenan. Tentunya ini menjadi perbaikan ke depan ya Pak Sasso, dan tentunya apa yang direncanakan Pak Sasso untuk depan dipermudah dan selalu akan meningkatkan kualitas pengembangan kompetensi Pak Sasso sendiri. Terima kasih Pak Sasso atas kesempatannya. Sama-sama Pak. Ya, ditutup aja ya Pak Sasso ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.